Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berkat Eli. Saya adalah mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas Siber Asia dengan nomor induk mahasiswa 23001010114. Kali ini saya akan memaparkan apa yang saya dapat selama mengikuti perkuliahan untuk mata kuliah sistem operasi selama satu semester ini. Well, bagi saya sistem operasi adalah salah satu matkul yang paling penting. Ketika kita mempelajari suatu IT atau kita mempelajari information technology, itu erat kaitannya dengan sistem operasi. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, sistem operasi adalah ilmu atau yang mempelajari suatu sistem yang mengendalikan suatu perangkat hardware atau perangkat cerdas. Contohnya, di dalam laptop kita kenal ada namanya Windows. Yang kedua, di dalam laptop juga kita ada kenal namanya sistem operasi Linux. Ketiga, di dalam perangkat iMac atau MacBook kita kenal erat namanya macOS. Nah, dengan adanya suatu sistem ini membantu perangkat yang ada di dalam sistem perangkat cerdas untuk menjalankan berbagai perintah. Contohnya yang pertama, kita mempelajari ada namanya aplikasi. Aplikasi tidak bisa berjalan apabila tidak ada sistem operasi. Nah, ini hal yang sangat penting bagi saya selama satu semester ini. Selama satu semester ini, saya belajar bahwa kita mengenal ada namanya sistem memory management. Kita belajar juga ada namanya virtualisasi. Nah, bagi saya virtualisasi adalah salah satu bagian dalam mata kuliah sistem operasi yang benar-benar menarik perhatian saya secara pribadi. Kenapa? Dalam sistem operasi, saya belajar bahwa sebenarnya kita bisa menanamkan, bisa menjalankan suatu sistem operasi dalam satu perangkat, tapi dalam sistem operasi yang berbeda. Ya, yang pertama, saya belajar bahwa Linux itu bisa dijalankan di perangkat Windows tanpa harus menghapus sistem yang bawaan. Contohnya di dalam laptop ada Windows 11, 11 Pro, 11 Business, 11 Home. Nah, bagaimana kita bisa menjalankan suatu sistem tanpa menghapus suatu sistem yang sudah ada dibawa oleh laptop tersebut? Kita mengenal namanya adanya VirtualBox. Kita mengenal adanya VMware. Jadi, dalam VMware atau VirtualBox, kita bisa memasang sistem operasi tanpa harus mengganggu salah satu sistem yang menjadi bawaan dari perangkat tersebut. Contohnya dalam laptop saya Asus ya. Di sini laptop saya terpasang Windows 11 Home. Tapi saya dalam satu sisi saya juga ingin mempelajari Linux. Apakah bisa? Bisa. Kita bisa menjalankan Linux dalam perangkat laptop tanpa harus menghapus Windows-nya atau kita bisa menjalankannya secara bersamaan. Tadi saya menjelaskan bahwa ada VirtualBox, ada VMware. Dan di satu sisi juga, laptop bisa menjalankan dua operasi sistem dalam bersamaan. Kita kenal namanya dual boot. Nah, sebenarnya apa sih dual boot itu? Dual boot ialah ketika kita menyalakan komputer, di situ ada dua sistem yang bisa kita pilih. Contohnya, di dalam laptop kita sudah isi Ubuntu. Ubuntu Linux adalah salah satu sistem operasi Linux yang sudah sangat terkenal. Dan bagi saya mempelajari salah satu command prompt yang ada di Linux. Menurut saya ini adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Linux adalah salah satu sistem operasi yang paling aman. Tidak bisa diretas, aman, dan dapat digunakan dan itu bersifat sangat ringan bagi perangkat. Sehingga bagi saya, Linux itu adalah salah satu sistem operasi yang perlu kita harus pelajari. Dia open source, sehingga kita bisa menjalankan suatu perangkat dengan suatu sistem di mana sistem operasinya ini bersifat light atau ringan. Nah, dalam sistem operasi, saya juga tertarik ada namanya Kali Linux. Kali Linux adalah salah satu sistem operasi di mana kita bisa menjalankan suatu operasi di mana kita belajar namanya ethical hacking. Kita belajar namanya salah satu yang kita sebut ialah sistem yang membantu kita untuk menghack. Atau mungkin wajarnya kalau kita dengar sehari-hari ada orang yang bilang, waduh wifi saya kena hack, waduh Facebook saya kena hack.
waduh, dia bisa membobol password. Bagaimana caranya? Ya, ada di Kali Linux. Tapi kita pikir bahwa apakah kita bisa menjalankan Kali Linux tanpa menghapus Windows-nya? Bisa. Itu bisa sekali. Memang selain harus menghapus sistem operasi bawaan pada suatu perangkat, kita bisa menjalankan namanya VirtualBox. VirtualBox adalah salah satu alat aplikasi di mana kita bisa menjalankan suatu sistem tersendiri tanpa mengganggu memorinya, tanpa mengganggu hard disk, tanpa mengganggu data yang ada pada operasi tersebut. Ya, jadi kalau kita misalnya mau belajar apa dari suatu sistem operasi, sangat banyak. Bagi saya, mata kuliah sistem operasi adalah mata kuliah yang sangat penting. Bagi saya, sistem informasi, jurusan informatika, jurusan teknologi informasi, jurusan sistem komputer, dan jurusan apapun yang berhubungan dengan IT, itu keratnya kita perlu belajar namanya sistem operasi. Saya nanti pada kemudian hari saya bercita-cita menjadi seorang hacker, tapi tidak punya kemampuan sistem operasi pasti sulit. Saya juga bisa programming, tapi kalau saya misalnya tidak menguasai bagaimana caranya saya menggunakan macOS, bagaimana saya caranya menggunakan Ubuntu, bagaimana saya caranya menggunakan Kali, bagaimana saya caranya menggunakan Mint Linux, bagaimana saya cara menjalankan Fedora Linux atau sebagainya, pasti sulit. Dan kita tahu dalam sistem operasi itu kita mengenal banyak sekali hal yang berhubungan dengan memori, hal-hal yang seperti hardware atau mungkin software yang dimana ini adalah suatu sistem yang saling mendukung. Tanpa adanya hardware kita nggak bisa menjalankan software, dan software juga memerlukan hardware agar bisa menjalankan aplikasi dalam perangkat tersebut. Jadi bagi saya ini adalah salah satu mata kuliah yang sangat penting, dan saya berterima kasih bahwa Bapak selaku dosen saya memberikan mata kuliah ini kepada kami, dan saya menghargai bahwa dengan adanya mata kuliah ini saya bisa lebih mendalami bidang programming, bidang sistem operasi, dan saya adalah salah satu mahasiswa sistem informasi. Bagi saya namanya sistem. Berarti saya juga harus belajar tentang sistem operasi juga. Ini bisa memudahkan saya agar saya bisa menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih Pak untuk waktu yang telah diberikan selama 1 semester ini. Saya menghargai bahwa mata kuliah yang Bapak berikan kepada kami, yang Bapak ajarkan kepada kami, itu sangat berguna. Dan bagi saya nggak merasakan kesulitan selama menjalani perkuliahan selama 1 semester ini. Walaupun video yang disajikan atau video pembelajaran itu digunakan dalam bahasa Inggris, namun bagi saya itu sangat berguna. Karena saya juga mengerti bahasa Inggris, jadi saya tidak merasa kesulitan selama 1 semester ini. Terima kasih Pak untuk waktunya. Mohon maaf apabila saya mungkin melakukan kesalahan atau mungkin saya mengerjakan suatu tugas dengan salah. Tapi saya harap selama 1 semester ini saya bisa menerima banyak manfaat dari mata kuliah sistem operasi. Terima kasih Pak untuk waktunya dan sampai jumpa.